Baik adik-adik, selamat pagi. Salam ketemu kembali dengan saya Pak Eka M. Ridwan. Kali ini kita masuk pada perkuliahan kita yang ke-10. Sekali lagi, perkuliahan ke-10 ya. Oke, minggu yang ke-9 kita sudah masuk ke praktek bagaimana cara membuat atau menghasilkan fanpage yang menarik dengan fitur-fitur yang menarik sesuai dengan keinginan daripada penjual. Nah, tentunya ada beberapa trik dengan cara menekan tombol fitur tambahkan ya. Kemudian nanti akan muncul fitur-fitur lain atau menu-menu lain yang bisa terkonek melalui WhatsApp, Messenger, dan lain sebagainya. Nah, kali ini pada perkuliahan ke-10 ini sungguh menarik ini ya. Bagaimana kita juga akan menampilkan kategori-kategori khusus dengan upaya menampilkan gambar-gambar yang menarik melalui menu promosi. Nah, seperti yang sudah adik-adik lihat di layar ini, di layar PowerPoint, itu ada tampilan yang kita sebut dengan promosi sekarang. Nah, jadi di promosi sekarang nanti akan muncul selain gambar, kemudian deskripsi gambar apa ini. Kalau misalnya produk nanti adik-adik bisa menampilkan foto produknya itu apa, kemudian kita tampilkan promosinya. Nah, setelah itu perlu pula kita tampilkan pula bahwasanya siapa yang menonton atau yang melihat tampilan ini, apakah ada orang-orang spesifik atau tidak, kemudian detail pemirsanya itu siapa saja. Nah, ini bisa kita klik promosi sekarang tadi ya. Nah, di sini nanti akan muncul diperkirakan berapa orang pada per tanggal hari ini, per hari ini yang akan melihat promosi kita. Sehingga kita bisa menentukan seberapa harga yang akan kita tawarkan pada produk yang kita tampilkan di Facebook ini. Nah, misalnya di sini ada perkiraan harian. Untuk hari ini pada per tanggal 37 sampai 31 yaitu orang yang menjangkaunya ada sekitar 172 hingga 508 orang. Nah, ini cukup banyak dengan harga misalnya 350.000 ya. Kemudian estimasi pajak yaitu sebesar 35.000 sehingga nanti total pembayaran yaitu jika ditambah dengan pajak yaitu 385.000. Jadi murah meriah dengan harga yang kisaran awal 70.000 ya. Nah, jadi perkirakan hari ini yang sudah melihat itu sekitar 172 hingga 508. Nah, ini ketahuan ya di dalam fitur sosial media Facebook ya, dengan rincian biaya sedemikian rupa. Nah, jadi demikian adik-adik untuk contoh penggunaan Facebook. Nanti kita akan coba contoh penggunaan Canvas ya. Nah, itu lebih menarik lagi karena akan ada beberapa fitur menarik yang kita lakukan. Namun sebelum itu, mari kita coba melihat bagaimana sih sebenarnya perkembangan penggunaan sosial media di kalangan masyarakat kita. Di era tahun 90 sebenarnya komunikasi dengan menggunakan internet itu sudah mulai, namun hanya sebagian orang. Sehingga meskipun secara manual komunikasi kita dengan audiens, dengan calon konsumen itu cukup besar, yaitu dengan rangkaian large audience. Jadi jumlah audiensnya cukup besar. Namun pada era menuju ke tahun 2000, penggunaan internet dalam berinteraksi dengan sesama dalam rangka komunikasi itu semakin merajalela. Sehingga sekarang ini di tahun 2022, masyarakat yang menggunakan internet untuk menampilkan beberapa konten-konten yang bermanfaat, apalagi bagi kita yang marketer, itu juga cukup banyak. Sehingga eranya makin lama makin banyak. Nah, inilah tampilan gambar 2.1 yang merupakan timeline ya, gambaran waktu bagaimana perkembangan interaksi antar manusia di kala itu ya, dari zaman era tahun 1990-an hingga tahun 2022 saat sekarang ini. Nah, ini rangkaian sistem secara sederhana. Tanpa kita sadar, kita komunikasi melalui sosial media apapun dengan calon konsumen itu diawali dengan informasi. Informasi yang kita berikan kepada konsumen tentu tidak akan lepas dari berbagai macam rintangan atau tantangan, sehingga akan diterima
sebagai suatu simpulan pesan yang kita berikan kepada konsumen. Contohnya begini, saya ingin menjual produk minuman bercita rasa green tea. Cukup baru ini ya, kreatif dan inovatif. Nah, awal sekali informasi yang akan saya berikan bisa saja secara manual dengan menyebarkan brosur, kemudian dengan cara menginformasikan dari mulut ke mulut dengan handai tolan, keluarga dan segala macam. Namun secara digital bisa saja saya masukkan ke dalam fitur Facebook seperti tadi. Nah, ini disebut dengan sumber tadi tertransmisi dengan baik, transmitter, kemudian dengan sinyal yang baik, tentu akan ada gangguan suara kah, gangguan sinyal, sehingga kadang pesan itu tidak terkirim dengan baik. Kemudian nanti akan diterima oleh penerima dalam hal ini konsumen. Ya. Nah, secara garis besar seperti inilah kira-kira. Misalnya ini adalah penjual, bagian kiri ini, kemudian ini adalah masyarakat pembeli. Nah, mereka ini antara si penjual dengan pembeli sama-sama komunikator, sama-sama orang yang memberikan komunikasi. Nah, mereka menyebutnya yang mengkomunikasikan itu sebagai encode, kemudian diterima dalam bentuk pesan, kemudian juga diterima dalam bentuk decode. Nah, ini send, ini mengirim pesannya, dan ini send, dan yang menerima pesan tadi. Ya. Tentunya nanti akan terjadi noise. Noise itu artinya gangguan-gangguan, baik sinyal yang tidak tepat, ya, gangguan suara dan lain sebagainya. Ini yang kita sebut dengan suatu model komunikasi yang sifatnya interaktif antara satu sama lain. Nah, ada 3 hal yang perlu dilakukan dalam hal komunikasi yang sifatnya transaksional. Transaksional itu nanti ada input yang saling menguntungkan antara satu sama lain, antara penjual dan pembeli. Apa itu? Yaitu ada tiga langkah. Yang pertama, memastikan bahwasanya kita tidak saja hanya menciptakan pesan-pesan sosial media berdasarkan tujuan-tujuan yang umum, tapi juga berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin kita capai. Sasarannya apa sih? Kalau bisa adalah menuju kepuasan konsumen. Kepuasan Anda merupakan bagian dari visi kita. Nah, ini kan senang ya. Jadi yang paling penting ujung-ujungnya adalah konsumen merupakan raja. Kemudian tentukanlah siapa target pasar kita, teknologi apa yang kita gunakan, serta apa yang menjadi keinginan dan bantuan-bantuan yang diinginkan oleh konsumen. Dan yang ketiga, mengidentifikasi berbagai macam tantangan ya, atau hambatan-hambatan dari proses komunikasi yang efektif, seperti kompetensi kita, ya, akses dalam menerima informasi dan segala macam. Nah, adik-adik sekalian, demikian perkuliahan kita yang ke-10. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan salam budi luhur.